Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin. Dan tak lupa pula salawat beriringan salam kita junjungkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu yang sekarang kita rasakan seperti ini. Baiklah teman-teman semua, jadi pertemuan selanjutnya ini saya akan melanjutkan lagi taklim 10 taklim kita, yaitu tentang kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai membacanya, alangkah baiknya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu memakai wangian sebelum membaca atau memulai taklim kita. Masya Allah, harumnya jawarakat suri. Baiklah, mulai. Al-Hasan rahimallahu berkata, tinta ulama itu ditimbang dengan darah syuhada, maka tinta ulama itu unggul atas darah syuhada. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wajib atasmu untuk berilmu. Ilmu itu diangkat, sedangkan diangkatnya ilmu adalah matinya perawi-perawinya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai syuhada. Orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah sebagai ulama karena kemuliaan ulama itu yang mereka lihat. Sesungguhnya seseorang itu tidak dilahirkan sebagai orang yang berilmu, namun ilmu itu dengan belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mendiskusikan ilmu pada sebagian malam lebih saya sukai daripada menghidupkan malam itu. Demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Hasan berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya, wahai Tuhanku, kami berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bahwasanya kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah, sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Ditanyakan kepada sebagian hukama, barang apakah yang selalu mengikuti pemiliknya? Ia berkata, barang yang mana apabila kapalmu tenggelam, maka kamu berenang bersamanya, yaitu ilmu. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka yang dimaksud dengan tenggelamnya ialah hancurnya badan karena mati. Sebagian mereka berkata, barang siapa yang mengambil hikmah sebagai kendala, maka manusia menjadikannya sebagai pemimpin. Dan barang siapa yang mengetahui hikmah, maka ia pandang oleh semua mata dengan penghormatannya. Asy-Syafi'i rahmatullahu taala berkata, termasuk kemuliaan ilmu adalah setiap orang yang dikatakan berilmu, walaupun mengetahui sesuatu yang remeh, maka ia bergembira, dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu, maka ia bersedih. Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, wajib atasmu untuk berilmu. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci memiliki selendang yang dicintainya. Barang siapa menuntut satu bab dari ilmu, maka Allah menyelendanginya dengan selendangnya.
Jika ia berbuat dosa, maka ia memperbaikinya 3 kali agar selendangnya itu tidak lepas darinya. Meskipun dosa itu berkepanjangan sehingga ia meninggal. Al-Ahnaf rahimallahu berkata, ulama itu hampir sebagai Tuhan, dan setiap kemuliaan yang tidak dimantapkan oleh ilmu maka akhirnya menjadi hina. Salim bin Abil Ja'ad berkata, Tuhanku membeliku dengan 300 dirham dan ia memerdekakan saya. Lalu saya berkata, dengan apakah saya bekerja? Maka saya bekerja dengan ilmu dan tidak genap setahun bagiku. Sehingga datanglah Amir Madinah kepadaku dan saya tidak mengizinkan baginya. Az-Zubair bin Abu Bakar berkata, ayahku di Irak berkirim surat kepadaku, wajib atasmu berilmu. Jika kamu fakir, maka ilmu itu menjadi hartamu. Dan jika kamu kaya, maka ilmu itu menjadikan keindahan bagimu. Demikian itu dihikayatkan juga dalam wasiat Luqman kepada anaknya. Ia berkata, hai anakku, duduklah kepada ulama dan merapatlah kepada mereka dengan kedua lututmu, karena sesungguhnya Allah yang Maha Suci menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, sebagaimana dia menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, dengan menghidupkan tanah dengan hujan dari langit. Sebagaimana hukama berkata, apabila orang alim meninggal, maka ia ditangisi oleh ikan di air dan oleh burung di udara. Ia hilang tetapi sebutannya tidak dilupakan penyebutannya. Az-Zuri rahimallahu berkata, ilmu jantan dan tidak mencintainya kecuali orang laki-laki yang jantan. Keutamaan belajar. Adapun ayat-ayat, maka firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Dan firman Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan yang padanya ia menuntut ilmu, maka Allah menempuhnya jalan itu ke surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaika la tada'ul ijtihad li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho kepada apa yang ia lakukan. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an taqdu wa fata'allamu baban minal ilmi khairun min an tusalli mi'ata rak'atin. Artinya, sesungguh kamu pergi lalu kamu belajar dari satu bab dari ilmu tersebut, itu lebih baik daripada kamu salat 100 rakaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia dan apa yang ada padanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma walau bis-sin. Tuntutlah ilmu walau di Cina. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ini fardu atas setiap muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ilmu khazainu mafatihahu. As-su'alu fas'alu fa innahu yu'jaru fi arba'atun. As-sa'ilu wal alimu wal mustami' wal muhibbu lahum. Ilmu itu gudang, kuncinya adalah bertanya. Ketahuilah, maka bertanyalah.
Sungguh padanya diberi pahala 4 orang, yaitu penanya, orang yang berilmu, pendengar, dan orang yang senang pada mereka. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di situ saja untuk pertemuan kita. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat atau menambahkan wawasan kepada kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.